Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya, supaya kita bisa tetap semangat belajarnya hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita akan masuk ke topik baru yaitu komponen ekosistem. Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai satuan-satuan ekosistem ya. Satuan-satuan ekosistem itu terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, minggu lalu juga kita sudah membahas pengertiannya dan sudah bisa memberikan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik baru yaitu komponen ekosistem. Ya, Ibu ingatkan anak-anak boleh mempersiapkan alat tulis seperti buku dan pulpen. Jadi sambil anak-anak mendengarkan video ini, anak-anak juga sambil mencatat poin-poin penting dari materi hari ini. Di buku catatan IPA ya, bukan di buku catatan yang lainnya. Oke, terima kasih ya karena sudah mempersiapkan alat tulisnya. Nah, sekarang kita akan membahas materi kita hari ini yaitu mengenai komponen ekosistem. Ya, jadi di dalam ekosistem ini tersusun atas dua komponen, yaitu yang pertama komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik ya. Mungkin anak-anak sudah familiar dengan kedua istilah ini ya. Nah, komponen biotik merupakan semua makhluk hidup ya. Semua makhluk hidup berarti semua yang mempunyai ciri-ciri kehidupan ya. Contohnya itu adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ya, mikroorganisme itu merupakan makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil ya. Oke, nah komponen abiotik merupakan kebalikan dari biotik ya. Kalau biotik tadi semua makhluk hidup, berarti abiotik merupakan semua benda mati ya. Contohnya itu adalah air, udara, tanah, cahaya matahari, dan batu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas komponen biotik ya. Jadi berdasarkan peranannya di dalam ekosistem, komponen biotik itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang berperan sebagai produsen atau penghasil, ada yang berperan sebagai konsumen atau pemakai, dan ada yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai ya. Jadi ada tiga peran ya yang ada di dalam ekosistem ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita membahas produsen. Ya, jadi produsen itu merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri ya. Jadi di dalam ekosistem tidak semua makhluk hidup itu bisa menghasilkan makanannya sendiri ya. Jadi di dalam ekosistem itu ada yang bisa menghasilkan makanannya sendiri dan ada yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dan di dalam ekosistem yang mampu menghasilkan makanannya sendiri itu adalah tumbuhan berklorofil ya. Nah, tumbuhan berklorofil di dalam ekosistem disebut dengan produsen, yaitu yang bisa menghasilkan makanannya sendiri ya. Lalu bagaimana dengan ekosistem di perairan ya? Coba ya, kalau di perairan kira-kira siapa sih yang berperan sebagai produsen atau penghasil? Ya, jadi di dalam ekosistem perairan itu yang berperan sebagai produsen adalah fitoplankton ya. Jadi fitoplankton itu merupakan tumbuhan berklorofil yang ukurannya sangat kecil dan melayang di dalam air ya. Jadi di dalam ekosistem perairan yang berperan sebagai produsen atau yang dapat menghasilkan makanannya sendiri adalah fitoplankton ya. Ini adalah gambar dari fitoplankton ya. Oke, itu adalah produsen yang kedua berdasarkan peranannya dalam ekosistem ada yang namanya disebut dengan konsumen ya. Konsumen itu merupakan pemakai, yaitu makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri ya. Jadi bedanya kalau produsen tadi mampu membuat makanannya sendiri, kalau konsumen itu tidak mampu membuat makanannya sendiri ya. Karena makhluk hidup itu tidak mampu membuat makanannya sendiri, maka konsumen akan mendapatkan makanannya dengan cara memakan makhluk hidup yang lain ya. Nah, jadi konsumen di dalam ekosistem itu dibagi menjadi tiga ya berdasarkan kedudukannya. Ya, yang pertama itu ada konsumen tingkat pertama. Ya, konsumen tingkat 1 atau tingkat pertama ini merupakan konsumen yang memakan produsen ya. Berarti konsumen yang memakan tumbuhan-tumbuhan tadi ya. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2 ya. Konsumen tingkat 2 berarti konsumen yang memakan konsumen tingkat
1 ya. Yang ketiga merupakan konsumen tingkat 3, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2 ya. Oke, ini berdasarkan kedudukannya ya. Ada 3 konsumen di dalam ekosistem, yaitu konsumen tingkat 1, yang kedua konsumen tingkat 2, yang ketiga konsumen tingkat 3. Oke, supaya anak-anak lebih paham, Ibu akan kasih contoh. Di sini ada sebuah rantai makanan ya. Di sini ada tumbuhan. Ya, tumbuhan ini nanti akan dimakan oleh belalang dan belalang ini nanti akan dimakan oleh katak dan katak ini nanti akan dimakan oleh elang ya. Jadi dalam rantai makanan ini kita diminta untuk menentukan ya, yang mana di sini produsen ya. Produsen yang tadi yang Ibu sampaikan pengertiannya merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri ya. Jadi di dalam rantai makanan ini yang mampu menghasilkan makanannya sendiri adalah tumbuhan. Oke, yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, kalau konsumen tingkat 1 itu merupakan konsumen yang memakan produsen ya. Berarti siapa nih yang memakan tumbuhan pertama kali? Ya, di sini adalah yang memakan tumbuhan pertama kali adalah belalang. Jadi belalang itu termasuk ke konsumen tingkat 1 ya. Nah, bagaimana dengan konsumen tingkat 2? Ya, kalau konsumen tingkat 2 tadi pengertiannya merupakan konsumen yang memakan konsumen tingkat 1 ya. Tadi konsumen tingkat 1 adalah belalang ya. Coba siapa yang memakan konsumen tingkat 1 atau yang memakan belalang? Ya, yang memakan belalang ini adalah katak ya. Maka katak merupakan konsumen tingkat 2. Nah, bagaimana dengan konsumen tingkat 3? Nah, konsumen tingkat 3 adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 2 ya. Tadi katak merupakan konsumen tingkat 2. Nah, katak ini nanti akan dimakan oleh elang. Nah, berarti konsumen yang memakan konsumen tingkat 2 adalah elang ya. Berarti elang itu merupakan konsumen tingkat 3. Oke, sampai di sini Ibu berharap anak-anak bisa paham ya mengenai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Oke, nah berdasarkan makanannya, konsumen ini juga dibagi menjadi 3 ya, atau pemakai juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora. Ya, herbivora itu merupakan konsumen yang hanya memakan tumbuhan, yaitu contohnya ada kambing, sapi, kelinci, atau contoh lain ada belalang ya. Jadi info tambahan bahwa di dalam ekosistem herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1 ya, karena herbivora merupakan konsumen yang hanya memakan tumbuhan ya, atau memakan produsen yaitu tumbuhan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah karnivora. Karnivora ini merupakan konsumen yang hanya memakan daging atau hewan lain. Contohnya harimau, serigala, dan burung elang ya. Jadi berarti di dalam ekosistem karnivora ini berperan sebagai konsumen tingkat 1 ya. Konsumen tingkat 2 ya. Nah, terakhir ya, konsumen berdasarkan makanannya itu ada omnivora ya. Omnivora itu merupakan konsumen yang memakan tumbuhan dan hewan ya. Contohnya tikus, ayam, dan manusia. Oke, nah komponen biotik yang ketiga itu ya adalah dekomposer. Yang tadi kita sudah bahas ada 2 ya. Yang pertama kita sudah bahas produsen atau penghasil, yang kedua ada konsumen atau pemakai. Nah, yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai ya. Jadi apa sih dekomposer itu? Dekomposer adalah organisme yang mampu menguraikan zat-zat yang terkandung di dalam sampah dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Atau kata lain, dekomposer ini adalah organisme yang mampu membusukkan sampah maupun sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati ya. Jadi tidak bisa dibayangkan ya kalau misalnya tidak ada dekomposer atau pengurai ya. Nah, contoh pengurai ini atau dekomposer ini adalah bakteri dan jamur ya. Bayangkan kalau tidak ada bakteri dan jamur ya, mungkin di dalam ekosistem sudah banyak timbunan sampah maupun makhluk hidup yang mati ya. Jadi kita bersyukur ya Tuhan menciptakan bakteri dan jamur untuk dapat menguraikan atau membusukkan zat-zat yang terkandung dalam sampah maupun sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan nanti akan dikembalikan ke lingkungan abiotiknya yaitu tanah, dan nanti tanah akan
digunakan kembali oleh tumbuhan. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara ekosistem dengan adanya bakteri dan jamur ini. Ya, mungkin kita selama ini berpikiran bahwa bakteri dan jamur ini selalu membawa dampak negatif. Ternyata Tuhan juga menciptakan bakteri dan jamur ini untuk tujuan yang baik, yaitu menguraikan atau membusukkan zat-zat yang terkandung dalam sampah dan sisa makhluk hidup yang telah mati. Ya, kalau tidak ada bakteri dan jamur, mungkin di ekosistem ini sudah banyak sekali timbunan sampah maupun makhluk hidup yang telah mati. Ya, jadi kita patut bersyukur atas ciptaan Tuhan, ya, karena setiap ciptaan yang Tuhan ciptakan itu memiliki tujuan yang baik. Ini adalah gambar dari bakteri dan jamur. Nah, hari ini kita belajar sampai di sini materinya, ya. Hari ini kita sudah membahas komponen biotik dan komponen abiotik, ya. Komponen biotik itu berdasarkan peranannya tadi dibagi menjadi 3, ya. Ada yang berperan sebagai produsen atau penghasil, ada yang berperan sebagai pemakai atau konsumen, dan ada yang berperan sebagai pengurai, yaitu dekomposer. Nah, oleh sebab itu, ya, sekarang Ibu akan memberikan soal latihan kepada anak-anak. Ya, jadi coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ini merupakan rantai makanan, ya. Jadi di sini di poin yang pertama, di angka yang pertama ini merupakan gambar dari padi, ya. Ini merupakan gambar dari rantai makanan. Ya, ini adalah padi, gambar nomor 1, ya. Padi ini nanti akan dimakan oleh tikus, ya. Tikus nanti akan dimakan oleh ular, ya. Ular nanti akan dimakan oleh elang, dan elang nanti akan mati dan diuraikan, ya, oleh dekomposer. Nah, nanti anak-anak coba tentukan berdasarkan gambar ini, tentukan, ya, siapa yang berperan menjadi produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer. Nah, nanti soal latihan ini akan dikerjakan di buku catatan IPA saja dan difoto, habis dikerjakan difoto dan dikumpulkan di Google Classroom, batasnya jam 7 malam. Ya, semoga anak-anak tetap semangat belajarnya. Ya, jadi kalau misalnya hari ini belum paham materinya, boleh mencari materi di buku atau di YouTube, dan anak-anak tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.